Kembali lagi di channel kripto ya. Di sini kita akan membahas tentang berita-berita kripto yang terupdate. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Pejuang kripto agar supaya tidak ketinggalan dari berita-berita yang kita upload. Lanjut saja ya. Di sini Bitcoin untuk 7 hari ke belakang yaitu turun dari 0,32%. Ethereum juga turun 6,2%, lebih banyak daripada Bitcoin. BNB juga turun 4%, 4,9%. SRP naik 7%, 7,80 di antara Bitcoin, Ethereum, BNB, yaitu SRP lampu hijau yaitu 7 hari ke belakang. Langsung saja di sini yaitu untuk Dogecoin untuk 7 hari ke belakang yaitu 8% turun 8%, 8,44%. Untuk Shiba Inu 3,13%. Lumayan banyak untuk Shiba Inu. Apakah masih ada harapan untuk Shiba Inu naik ke Rp1? Langsung saja di sini saya akan membacakan berita-berita terupdate tentang Bitcoin cryptocurrency yang terbaru. Di sini kita kutip dari tribunnews.com. FTX bangkrut, masa depan Bitcoin diramal bakal punah, fenomena lebih bahaya dari crypto winter. Ini kita kutip dari tribunnews.com Jakarta. Popularitas koin kripto saat ini telah runtuh seiring bangkrutnya pertukaran cryptocurrency kondang FTX. Bahkan seorang pengamat sekaligus investor kripto dari Euro Pacific Capital, Peter Schiff, menyebut Bitcoin dan sejumlah koin kripto lainnya kini tengah berada di jurang kepunahan. Hal itu dapat dilihat setelah Bitcoin dan sejumlah koin kripto lainnya gagal mencetak lonjakan harga selama beberapa minggu terakhir. Fenomena ini lebih bahaya daripada crypto winter. Ini adalah kepunahan kripto, sebut Schiff melalui tweetan di akun Twitter sebagaimana yang dikutip dari The Local. Alarm kehancuran kripto bukanlah kali pertama yang disuarakan Schiff. Sebelumnya pada tahun lalu, Schiff setelah memproyeksikan apabila Bitcoin akan jeblok hingga harga menjadi nol. Pernyataan tersebut dilontarkan Schiff setelah Bitcoin terus dilanda kemunduran, di mana selama setahun terakhir kapitalisasi pasar Bitcoin sudah merosot 64% dari harga $50.000 AS per koin pada tahun lalu menjadi $16.000 Amerika Serikat pada Minggu 20/11/2022. Menurut CoinMarket, penurunan serupa juga terjadi pada Ethereum yang anjlok dari harga tertingginya $4.000 AS di Desember 2021 menjadi $1.196 AS. Pergerakan tempori ke $100.000 AS per koin masih mungkin, tetapi pergerakan permanen turun ke nol tidak dapat dihindari, jelas Schiff. Dalam laporannya, Schiff menjelaskan bahwa keruntuhan Bitcoin dan sederet kripto lainnya mulai terjadi setelah bursa kripto dihantam isu kebangkrutan. Hal tersebut yang kemudian membuat para investor panik dan mulai ragu dengan perdagangan kripto, hingga akhirnya memicu aksi jual kripto massal yang kemudian membuat harga Bitcoin CS jatuh ke level terendah. Tercatat setidaknya sudah ada sejumlah bursa yang mengalami kebangkrutan di sepanjang 2021, seperti perusahaan dana lindung nilai Hedgehog Crypto yang berbasis di Singapura, yakni The Arrow Capital, yang secara resmi dinyatakan bangkrut setelah gagal membayar utang atau
default kepada broker kripto Voyager Digital senilai 99 triliun rupiah. Namun, sayangnya tak lama dari kebangkrutan DIC, Voyager yang menjadi kreditur juga turut dinyatakan gulung tikar karena kehabisan likuidasi. Menyusul yang lainnya, raksasa kripto milik saham Bankman-Fried yang kerap dijuluki sebagai sang pahlawan dilaporkan ikut terseret hancur karena mengalami loose money atau penarikan massal. Kita lanjut ke selanjutnya. Selain kehancuran bursa kripto, Swift juga menyebut bahwa kemerosotan stablecoin milik Terra yaitu Terra USD yang anjlok hingga 100% juga menjadi faktor pendukung turunnya nilai Bitcoin dan aset kripto lainnya. Belum diketahui kapan harga Bitcoin CS akan bangkit. Namun melihat dari pergerakan aset digital di pasar kripto, pemulihan harga akan memakan waktu yang cukup lama. Terlebih saat ini industri global tengah dihantam badai resesi, sehingga tak sedikit konsumen yang mulai mengurangi kegiatan konsumsinya. Platform perdagangan kripto FTX mengajukan proses kebangkrutan Amerika Serikat AS pada Jumat 11 bulan 11 2022. Menyusul pengajukan proses kebangkrutan FTX, CEO pertukaran kripto ini, Sam Bankman-Fried, mengumumkan pengunduran diri dan posisinya akan diganti oleh Johan J. Wright III. Kasus FTX bermula setelah peneliti kripto Dirty Wally Media menyebut bahwa perusahaan Sam Bankman-Fried lainnya yang bernama Alameda Research mengalami kebangkrutan. Munculnya isu ini sontak membuat para investor dari bursa FTX panik. Mereka khawatir apabila FTX akan bernasib sama dengan Delphi. Hal inilah yang mendorong investor kripto mencoba mencairkan dananya yang ada di FTX. Saking banyaknya investor yang melakukan penarikan massal membuat perusahaan kripto ini turut mengalami krisis uang tunai hingga terancam bangkrut. Meski FTX mengklaim bahwa perusahaan masih memiliki beberapa miliar dana talang untuk menopang serta menstabilkan industri, namun sayangnya hal tersebut belum cukup membuat keyakinan para investor, justru semakin memicu bertambahnya aksi penarikan kripto secara massal. Tekanan tersebut yang kemudian membuat harta Bankman-Fried ikut menyusut, mengingat hampir 70% kekayaan Bankman-Fried diperoleh dari bisnis FTX di AS. Selain harta koin kripto yang ludes, isu kehancuran FTX juga membuat aset digital Bankman-Fried yang disimpan di broker online Robinhood senilai $500 juta AS ikut terhapus akibat digunakan sebagai jaminan untuk pinjaman, seperti yang dikutip dari CNN International. Meski telah masuk ke dalam jurang kebangkrutan dalam aktivitas di bursa FTX, sepenuhnya tengah dibekukan regulator AS, namun Bankman-Fried hingga kini masih optimis mencari pendanaan senilai $9,4 miliar AS dari investor yang juga pesaing seperti Justin Sun, pemilik OKX. Belum diketahui apakah para mitra FTX berkenan memberikan suntikan segar kepada bursa kripto ini, akan tetapi Bankman-Fried menyebut apabila pendanaan tersebut sukses digalang, setidaknya pihaknya dapat mengembalikan kepercayaan investor. Dengan begini, bursa FTX perlahan bisa bangkit. Bursa pertukaran kripto FTX dilaporkan memiliki utang sebesar $31 miliar AS atau setara Rp. 400
183 triliun rupiah setahun kurus Rp 15.641 pada 50 kreditur. Fakta tersebut terungkap usai FTX mengajukan perlindungan mengendalikan kebangkrutan AS pada 11 November lalu. Tampaknya setelah para investor kripto kompak melakukan money roots atau penarikan koin secara massal sebanyak 6 miliar dolar AS selama 3 hari terakhir, hingga membuat FTX kehabisan likuiditas seperti yang dikutip dari Reuters. Dalam pengajuan tersebut, FTX menyampaikan bahwa pihaknya meminta pengawas AS untuk membekukan semua transaksi koin kriptonya demi mengurangi pembengkakan kerugian akibat penarikan massal. Sayangnya, usai mengajukan status bangkrut di sistem pengadilan Amerika Serikat, FTX, para regulator keuangan dan badan pengawasan mengungkap bahwa FTX memiliki total utang miliaran dolar yang belum dibayar pada bulan krediturnya. FTX hingga kini masih bungkam terkait kebangkrutan yang menghantam perusahaan, namun imbas dari permasalahan ini, perusahaan bursa kripto FTX digugat oleh para investornya. Gugatan tersebut dilayangkan kepada mantan CEO FTX, Sam Bankman-Fried, serta beberapa publik figur yang sempat memberikan dukungan kepada bursa aset kripto FTX tersebut. Dari Gazelle Bergman. Dalam email resminya, para investor menuduh FTX sebagai perusahaan investasi palsu yang menjalankan skema Ponzi secara besar-besaran. Karena bisnis investor kripto tersebut telah merugi investor hingga mereka tak dapat lagi menarik aset kriptonya. Sebelumnya mengalami kemunduran bursa FTX yang dipimpin Sam Bankman-Fried dikenal sebagai perusahaan yang kerap memberikan bantuan suntikan dana dan perusahaan kripto lainnya yang sedang mengalami krisis likuiditas. Bahkan pria berusia 30 tahun ini sempat dijuluki sebagai miliarder kripto kondang di dunia. Akan tetapi, secara diam-diam perusahaan mengalami dana langganan untuk menopang utang sejumlah anak perusahaan perdagangan FTX yang dimiliki oleh Bankman-Fried, salah satunya yakni Alameda Research. Tak lama dari itu, tindakan yang dilakukan FTX tercium oleh publik hingga mendorong sejumlah investor kripto mencoba mencairkan dananya di bursa kripto FTX dan membuat perusahaan mengalami krisis uang tunai. Sepertinya Sam Bankman-Fried menemukan cara untuk meretas sistem keuangan, mencetak miliar dolar dari utang tipis di mana ia dapat meminjam sejumlah besar dari rekan yang tidak dikenal, tulis peneliti kripto dari beberapa media. Kini penyelidikan mulai digelar oleh Departemen Kehakiman AS, SEC dan CFTC untuk mengungkap skema yang dijalankan FTX. Akan tetapi, imbas dari kebangkrutan ini, beberapa regulator global telah menghapus lisensi dari unit FTX lokal. Tak hanya itu, koin kripto FTT milik FTX juga mulai kehilangan nilai hingga harganya turun drastis. Kebangkrutan perusahaan pertukaran cryptocurrency FTX disebut mempengaruhi investor kripto di Indonesia. Menurut Chief Market Officer CMO Pintu Tamisi Martin, banyak investor yang khawatir atas keamanan berinvestasi dan banyak investor meminta transparansi dari pihak bursa. Selain itu, adopsi dan kepercayaan terhadap kripto juga mengalami perlambatan karena banyaknya sentimen negatif, kata Damien Hughes pada tribunnews.com Kamis 17/11/2022. Di sisi lain, ini menyebut hal ini juga akan mendorong seluruh pemain kripto menjadi lebih terbuka. Selain itu, lebih mengedukasi pengguna mengenai risiko investasi kripto. Juga lebih fokus membangun platform kripto yang sehat dan taat terhadap
regulasi berlaku, ujar Tomisius, lulusan Universitas Buriram itu berharap pemerintah dapat mendorong transparansi para pelaku industri aset kripto guna meningkatkan kepercayaan para investor sekaligus melindungi investasi saat kripto mereka. Kami mendorong pengguna menggunakan platform kripto yang terdaftar secara resmi di Bepeti, Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi, katanya. Ia juga mendorong pemerintah melakukan standarisasi Proof of Solvency atau Proof of One-to-One Reversi antara pemain kripto. Itu bisa menunjukkan ratio total reserves suatu exchange vs total aset yang dimiliki pengguna exchange yang menilai 1:1, ujar Tomisius. Itulah berita hari ini, yaitu tentang cryptocurrency yang dilansirkan oleh tribunnews.com. Semoga teman-teman pejuang kripto lebih hati-hati dalam berinvestasi kripto, karena investasi kripto adalah investasi yang mempunyai risiko yang sangat besar daripada investasi saham. Mungkin itu saja dari penjelasan kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.